warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat keperiodikan unsur dalam sistem periodik ada dua macam, yaitu pertama, unsur yang terdapat dalam golongan yang sama memiliki kemiripan konfigurasi elektron, maka unsur yang segolongan mempunyai sifat yang mirip. Kedua, unsur yang terdapat dalam satu periode dari kiri ke kanan konfigurasi berubah secara teratur, sehingga dalam satu periode dari kiri ke kanan mempunyai sifat yang berubah secara merata. Pada tabel periodik modern, unsur-unsur memiliki sifat sama akan dikelompokkan dalam satu golongan. Dari dalam satu periode, unsur menunjukkan sifat yang khas secara berkala periodik dari logam ke non-logam. Sifat-sifat unsur inilah yang dinamakan sifat keperiodikan unsur. Jadi, kita ambil kesimpulannya bahwa sifat keperiodikan unsur adalah sifat-sifat unsur yang berubah secara beraturan, sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Nama saya Dharma Ferry Saputra, saya dari kelas 10 MIPA 6. Saya di sini sebagai kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat keperiodikan unsur yang meliputi jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom atau pusat atom sampai ke kulit elektron terluar yang ditempati oleh elektron. Jenis jari-jari atom yang menentukan jarak inti atom ke lintasan terluar elektron yaitu jari-jari kovalen, jari-jari logam, dan jari-jari van der Waals. Panjang jari-jari atom ditentukan oleh dua faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah kulit elektron. Semakin banyak jumlah kulit yang dimiliki oleh suatu atom, maka semakin panjang juga jari-jarinya. 2. Muatan inti atom. Jika pada dua atom memiliki jumlah kulit yang sama, maka hal yang menentukan panjang jari-jarinya adalah muatan intinya. Semakin banyak muatan intinya, maka gaya tarik muatan inti dan elektron semakin kuat. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari makin kecil. Hal itu disebabkan karena dalam satu periode jumlah kulit sama, tetapi muatan inti akan semakin bertambah besar. Hal itu menyebabkan gaya tarik muatan inti dan elektron semakin kuat. Dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari akan semakin besar karena jumlah kulit akan semakin banyak. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang energi ionisasi. Energi ionisasi adalah suatu energi yang diperlukan untuk melepaskan suatu elektron yang terikat paling lemah oleh atom-atom atau ion dalam wujud gas. Elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Besarnya energi ionisasi merupakan mudah tidaknya elektron terlepas dari suatu atom, atau kuat tidaknya suatu elektron terikat oleh suatu atom. Semakin besar energi ionisasinya, semakin sukar suatu elektron untuk terlepas dari atom. Sebaliknya, semakin kecil energi ionisasinya, semakin mudah suatu elektron untuk terlepas dari suatu atom. Perhatikan contoh berikut. Contoh ini menunjukkan bahwa energi sebesar 459,9 kJ diperlukan untuk melepaskan elektron dari gas natrium. Sedangkan untuk melepaskan elektron dari gas magnesium diperlukan energi ionisasi sebesar 737,7 kJ. Hal ini menunjukkan bahwa gas natrium lebih mudah melepaskan elektron daripada gas magnesium. Perhatikan tabel berikut. Dari data-data tabel tersebut bisa dilihat bahwa energi ionisasi dari kiri ke kanan semakin besar, dari atas ke bawah semakin kecil. Nah, segitu saja ya dari saya tentang energi ionisasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila atom unsur dalam fase gas yang menarik elektron.
Dalam satu periode, dari kiri ke kanan, afinitas elektron semakin besar. Ini disebabkan gaya tarik inti besar sehingga atom lebih mudah menangkap elektron yang menyebabkan banyak energi yang dilepaskan. Satu golongan, dari atas ke bawah, afinitas elektron semakin kecil. Karena gaya tarik inti makin melemah, maka atom makin sulit menangkap elektron yang mengakibatkan makin sedikit energi yang dibebaskan. Nah, saya ingin melanjutkan presentasi ini. Saya Rizka Oktaviani ingin menyampaikan materi tentang sifat keperiodikan unsur yang meliputi keelektronegatifan. Kalian tahu nggak pengertian dari keelektronegatifan? Jadi, pengertian dari keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam bentuk ikatan. Semakin besar harga keelektronegatifan suatu atom, semakin mudah bagi atom tersebut untuk menarik pasangan elektron ikatan dan atom tersebut akan semakin kuat. Pola kecenderungannya sama dengan afinitas elektron yang mempunyai makna yang berlawanan dengan energi ionisasi. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Perkenalkan, nama saya Mirfa Resti Dwi Putri. Nah, materi yang akan saya sampaikan yaitu sifat logam dan non-logam serta titik leleh dan titik didih. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang materi sifat logam dan non-logam. Sifat logam itu semakin rendah energi ionisasinya, keelektronegatifannya, dan afinitas elektron, maka unsur tersebut semakin menunjukkan namanya. Sebaliknya, sifat non-logam memiliki nilai yang tinggi pada ketiga energi ionisasi, keelektronegatifan, serta afinitas tinggi pada suatu periodik. Dalam sistem periodik, unsur logam terletak di sebelah kiri dan unsur non-logam terletak di sebelah kanan. Suatu periode dari kiri ke kanan, sifat kelogaman berkurang. Sedangkan dalam dari suatu golongan dari atas ke bawah, sifat kelogamannya semakin bertambah. Selanjutnya, saya masuk ke dalam materi titik leleh dan titik didih. Titik leleh dan titik didih termasuk ke dalam sifat fisis. Nah, kalian tahu nggak apa itu sifat fisis? Sifat fisis adalah sifat yang berhubungan dengan perubahan fisis zat itu. Contohnya yaitu titik leleh dan titik didih ini. Unsur logam dalam suatu golongan dari atas ke bawah, titik leleh dan titik didihnya cenderung makin rendah, sedangkan unsur non-golongan cenderung makin tinggi. Dalam suatu periode dari kiri ke kanan, titik lelehnya naik sampai maksimum golongan 4A, kemudian turun secara teratur. Sedangkan titik didihnya naik sampai maksimum 3A, kemudian turun secara teratur. Nah, itu dia penjelasan materi sifat keperiodikan unsur kelompok kami. Apabila ada kesalahan materi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.